Pengabdian 70 tahun Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Provinsi Bali 1951 sampai 2021. Om Swastiastu. Setelah perang kemerdekaan usai, para orang tua kita mendirikan Yayasan Kebaktian Proklamasi pada tanggal 3 Oktober tahun 1951. Pada mulanya tujuan YKP bagaimana memupuk rasa nasionalisme, patriotisme. Di bawah kepemimpinan Pak Cilik, lebih banyak konsentrasi untuk menyelesaikan korban-korban revolusi. Dengan penuh semangat, Ketua YKP pada waktu itu Pak Cilik, bagaimana menyelesaikan korban revolusi, yaitu mengasuh anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya gugur pada waktu revolusi, bagaimana memelihara janda-janda pahlawan, demikian juga pemuda-pemuda yang baru turun dari gunung. Setelah itu usai, kepemimpinan yang baru, yaitu dari generasi muda, Gusti Ngurah Gede Yudhoyono bersama kawan-kawan, bagaimana YKP itu betul-betul bermanfaat bagi anak-anak yang tidak mampu, yaitu dengan cara membangun sekolah yang mana bisa menampung anak-anak yang tidak mampu. Dan kita berusaha bagaimana YKP itu menjadi kebanggaan masyarakat tidak mampu. Kita memberikan kesempatan pada orang tua untuk mensekolahkan di sini. Dan di samping itu kita juga memberikan kesempatan untuk mereka melanjutkan ke sekolah tinggi, yaitu memberikan bebas SPP selama 1 tahun. Dalam kepemimpinan kita ini, kita menekankan sekali bahwa bagaimana YKP menjadi idola masyarakat kecil, bagaimana YKP menjadi inspirasi kebangsaan, bagaimana YKP menjadi ikon Ngurah Rai. Kita laksanakan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Secara historis, berdirinya Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Provinsi Bali berkaitan erat dengan Perang Kemerdekaan Indonesia. Perang kemerdekaan ini berlangsung dalam waktu relatif panjang, yakni selama 5 tahun, dari tahun 1945 sampai dengan 1950, di mana pemuda gerilya, pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bali, melawan penjajah serdadu Jepang dan Belanda dengan kemasan nikah. Setelah perang kemerdekaan itu usai, di Bali khususnya, timbul suasana yang sangat mencekam dan memilukan. Banyak pejuang kemerdekaan yang cacat seumur hidup. Banyak anak yatim piatu akibat salah seorang atau kedua orang tua mereka gugur di medan pertempuran. Banyak juga para istri pejuang menjadi janda akibat suami mereka masing-masing gugur di medan pertempuran. Keadaan yang sangat memprihatinkan tersebut menimbulkan pertanyaan, di antaranya, apa yang harus dilakukan untuk memperingan beban yang memilukan bagi para pejuang kemerdekaan dan keluarga pejuang kemerdekaan yang saat itu menjadi korban perang kemerdekaan? Apa yang harus dilakukan bagi generasi muda bangsa, khususnya anak yatim piatu, agar kelak mereka mampu mengisi dan mengamankan kemerdekaan Indonesia? Dari pertanyaan tersebut,
lahirlah percikan pemikiran yang cemerlang, yakni perlu didirikan sebuah yayasan sosial. Yayasan sosial itu pada awalnya bernama Yayasan Kebaktian Pejuang, kemudian diubah menjadi Yayasan Kebaktian Proklamasi atau YKP. Perubahan itu berdasarkan Akte Notaris nomor 105 tanggal 16 Mei 1959. Yayasan ini didirikan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemerintah daerah Provinsi Bali. Para pejuang kemerdekaan di Bali diwakili oleh Inengah Wirte Tamu atau yang biasa disapa Bapak Cilik dan Imade Sugito. Pemerintah daerah Bali diwakili oleh Anak Agung Bagus Sutejo dan I Gusti Gede Subamio. Hal ini sesuai dengan surat perjanjian atau Akte Yayasan Kebaktian Pejuang nomor 23 tanggal 3 Oktober 1951. Sejalan dengan perkembangan keadaan, akte tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir mengalami perubahan dengan Akte Pendirian Yayasan Kebaktian Proklamasi nomor 12 tanggal 4 Februari 2014. Akte ini disusul oleh pernyataan keputusan rapat Yayasan Kebaktian Proklamasi nomor 6 tanggal 6 Desember 2016. Berdasarkan Akte YKP nomor 23 tanggal 3 Oktober 1951, YKP didirikan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan sosial, memupuk jiwa kepahlawanan dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. 2. Tujuan kemanusiaan adalah memperhatikan kesejahteraan lahir dan batin keluarga pahlawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia di Bali. Perjalanan kepengurusan Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi dari masa silam 1951 hingga masa kini 2021 berdasarkan masa bakti adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Cilik atau Inengah Wirte Tamu yang mengabdi dari tahun 1951 sampai dengan 1968. Kedua, I Gusti Ngurah Parte dari tahun 1968 sampai dengan 1982. Ketiga, Iwayan Jigruk A. Giri dari tahun 1982 sampai dengan 1990. 4. I Gusti Ngurah Ketu dari tahun 1990 sampai dengan 1993. 5. R.A. Bojoran Bayupati AKK dari tahun 1993 sampai dengan 2002. Keenam, Idewa Gede Oke dari tahun 2002 sampai dengan 2007. Ketujuh, I Gusti Ngurah Gede Yudane dari tahun 2007 sampai dengan 2022. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pengurus YKP telah melakukan berbagai kegiatan yang menggambarkan pengabdian, baik pengabdian dari masa silam maupun masa kini selama 70 tahun. Kegiatan pengurus pada masa lampau lebih dititik beratkan pada tujuan kemanusiaan yang berorientasi pada korban perang kemerdekaan. Pertama, telah diperjuangkan 5.751 pejuang atau veteran yang mendapatkan pekerjaan,
dan atau diberikan bantuan. 2. Telah mengasuh putra-putri pahlawan 45 di Panti Asuhan Harapan Bangsa Kelungkung, Denpasar, dan Tabanan, baik yatim maupun yatim piatu, dengan jumlah sebanyak 298 orang anak asuh. Anak asuh tersebut dididik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi mulai tanggal 21 Desember 1953. 3. Telah memiliki registrasi induk 2 pahlawan, 524 ibu-ibu janda pahlawan, 462 penderita cacat pejuang, dan 1060 yatim atau yatim piatu pahlawan 45 Bali. 4. Sebanyak 280 janda pahlawan yang telah berhasil diperjuangkan sehingga menjadi pensiun sebagai janda militer. 5. Penderita cacat pejuang sebanyak 80 orang telah menerima pensiun. 6. Di atas tanah sawah Subak Umekang di Desa Marge, di tempat ini pada tanggal 20 November 1946 telah terjadi perang puputan pasukan Ciung Wanara berjumlah 96 orang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Gugur sebagai bunga bangsa waktu melawan nikah. Kemudian dibangunlah Candi Pahlawan Margerane, di mana 1372 roh suci pahlawan 45 dicandikan di Narma dan diresmikan tanggal 20 November 1954. Kemudian mulai tahun 1961 diperluas menjadi Taman Pujaan Bangsa dan selanjutnya diakui resmi sebagai monumen nasional di Bali. Gugurnya pahlawan I Gusti Ngurah Rai dirayakan setiap 20 November yang saat ini dikenal dengan Hari Puputan Margerane. Hal ini bertujuan untuk mengenang, menghormati, dan mengabadikan jasa-jasa pejuang yang gugur di medan perang sebagai kusuma bangsa. Juga untuk mengobarkan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa pahlawannya. 7. Pada hari peresmian Candi Pahlawan Margerane, tanggal 20 November 1945, diterbitkan buku Bali Perjuangan dan album Bali Perjuangan. 8. Telah dapat membebaskan sebanyak 892 orang pejuang yang terlibat eksas revolusi tahun 1950 sampai 1951 dengan dimohon amnesti, abolisi, dan grasi. 9. Memperjuangkan I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. 10. Telah dapat menyelenggarakan 3 kebun besar, yakni Persil Sendang 1 dan 2, Persil Teluk Terime, dan Persil Sumber Batok yang luasnya 639 hektar berupa kebun kelapa dan kebun kapuk. Memiliki lembaga pendidikan Taman Pendidikan 45. 11. Memiliki NV Margerane yang bergerak di dalam bidang usaha, kemudian menjadi PT Margerane. Kegiatan pengurus YKP pada masa kini, 15 tahun terakhir, telah difokuskan pada program kegiatan
untuk mencapai tujuan sosial sebagai berikut. 1. Memperingati acara berkesinambungan 3 tonggak besar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Bali yang meliputi perjuangan hari lahirnya Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia DPRI Sunda Kecil di Dusun Munduk Malang, Desa Dalang pada tanggal 16 April. Peringatan Hari Pertempuran Besar Tanah Aron di Desa Tanah Aron yang diperingati setiap tanggal 7 Juli. Peringatan Hari Puputan Margerane yang diperingati setiap tanggal 20 November. 2. Memperingati Hari Ulang Tahun YKP yang diperingati setiap tanggal 3 Oktober. Dirangkai dengan Hari Ulang Tahun Stispol Wirabakti Denpasar dan Hari Ulang Tahun SMK Wirabakti Denpasar. 3. Diselenggarakan lomba-lomba yang bernuansa kebangsaan seperti lomba puisi, paduan suara, menyanyi perorangan, dan operet. Beragam lomba ini diadakan dalam beberapa hari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun YKP dan Hari Puputan Margerane. 4. Diterbitkan Suara YKP dengan moto membudayakan jiwa, semangat, nilai-nilai 1945 atau yang biasa dikenal JSN 1945. 5. Didirikan Koperasi Arta Nusantara YKP Provinsi Bali yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. 6. Diselenggarakan pendidikan formal seperti Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wirabakti Denpasar dan SMK Wirabakti Denpasar yang didirikan pada tahun 2009. 7. Diselenggarakan pendidikan non-formal berupa kursus pendidikan dan pelatihan komunikator JSN 1945 dan ceramah-ceramah atau sosialisasi yang berkaitan dengan JSN 1945 kepada para siswa, terutama kepada mahasiswa maupun siswa yang berkunjung ke Taman Pujaan Bangsa Margerane. 8. Diadakan kegiatan napak tilas pada setiap Pekan Pahlawan Kemerdekaan Indonesia di Bali, mulai 10 November sampai dengan 20 November. 9. Diperingati 1 abad pahlawan I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 30 Januari 2017 di Taman Pujaan Bangsa Margerane yang berlangsung secara meriah. Kegiatan tersebut menggambarkan keikutsertaan YKP dalam membangun karakter bangsa. Hal ini diperlukan karena merupakan modal spiritual utama dalam mengisi dan mengamankan negara proklamasi 1945 dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, tujuan kemanusiaan melalui berbagai kegiatan. Berikut kegiatan yang diselenggarakan. Pertama, diadakan pengabdian pada masyarakat, terutama di desa-desa yang berbasis perjuangan kemerdekaan di Bali oleh pengurus YKP menjelang Hari Puputan Margerane 20 November. Kemudian kegiatan sejenis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. 2. Kegiatan serupa secara rutin setiap 6 bulan diadakan juga oleh Stispol Wirabakti Denpasar. 3. Kegiatan lain yang berkaitan dengan tujuan kemanusiaan diselenggarakan oleh YKP melalui pendidikan formal di perguruan Stispol Wirabakti. 4. Memberi keringanan masyarakat yang menempuh pendidikan di SMK Wirabakti Denpasar
dan Stispol Wirabakti Denpasar bagi keluarga pejuang yang tidak mampu. Untuk mencapai kegiatan tersebut, berpedoman pada etos kerja YKP, yaitu pandangan hidup yang khas dan berkarakter etika moral, yang dijadikan pedoman berkegiatan untuk mencapai tujuan YKP. Etos kerja YKP terdiri atas 3 elemen yang saling mengkait dan tentunya tidak dapat dipisahkan. Pertama, inspirasi bangsa atau ilham kebangsaan, yaitu YKP harus mampu membudayakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 atau JSN 45. 2. Ikon pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Artinya, YKP mampu menjadi pelopor dalam menteladani sikap I Gusti Ngurah Rai yang gagah berani, ikhlas berkorban dalam segala hal dan tanpa pamrih dalam perang kemerdekaan Indonesia. 3. Idola masyarakat, terutama masyarakat kecil. Artinya, YKP harus mampu menjadi idola atau pujaan masyarakat luas, terutama lapisan masyarakat bawah. Suasana ini terwujud karena biaya pendidikannya murah, terjangkau oleh anggota masyarakat kecil. Dengan lulusan berkualitas, tenaga pendidik dan kependidikan yang bagus, sarana dan prasarana yang memadai, serta suasana pembelajaran yang kondusif. Rencana kegiatan atau program YKP yang akan datang. Pertama, memelihara dan mengembangkan Taman Pujaan Bangsa Margerane lebih megah, indah, nyaman, dan bermakna dengan berbagai pembangunan seperti diorama pahlawan, taman bunga, teater mini, taman pramuka, toko souvenir, dan lain-lain. Kedua, membangun dan mengembangkan gedung YKP untuk dijadikan pengembangan pendidikan, sehingga akan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan YKP. Demikianlah gambaran singkat perjalanan pengabdian 70 tahun YKP Provinsi Bali. Semoga Hyang Widi Wase memberikan jalan terbaik bagi kita semua. Merdeka! Margerane oleh Wayan Rugek Nataran. Triki titiang nguntul ngebiosang yeh mate, kangen manah titiange ngan tenang, tugu para pahlawane sami, mejejer ngebeken Tegalan. Pahlawan-pahlawan sanitan medue pamrih, ngikiang raga belanen negara, ngicalang mesah jagi mewali ngahcah gumen iraga. Duk punika warse siu sangangatus setiman jagat Indonesia sampai
sampun Mahardika. Trune-truni dados pemujuk, sekadi satria wira nangkepen mesah, pejah ring rananggana punika kesengguh pahlawan kasop makuop jagat iraga. Sawireh Mahardika sane ketujuh, sampun kaucapang sajeroning lambe, kegenahang ring ati soang-soang, sekadi mesumpah sareng sami, mati melaning negara. Tan eling ring pianak soma, harta berana betumpuk-tumpuk, sami ngungsi genah ngarianang gelareng alas madur kamu, ngetohang urip sareng sami. Padem wiaden kanton patah, manahi sampun mesikian. Om Swastiastu. Kami dari Ikatan Keluarga Pahlawan 45 Bali mengucapkan terima kasih kepada YKP atas perhatiannya membantu ibu-ibu para janda pahlawan untuk mendapat pensiun janda. Juga YKP telah memelihara dan menyekolahkan anak-anak yatim piatu, sisa-sisa korban revolusi. Di samping itu, YKP juga telah membantu para bapak-bapak, para cacat veteran untuk mendapat pensiun. Di samping itu juga membantu bapak-bapak veteran untuk mendapat pekerjaan. Selanjutnya, kami tetap mengharap kepada Bapak Pemerintah daerah membantu YKP sebagaimana yang telah dilakukan tahun-tahun terdahulu, sehingga YKP dapat melaksanakan tugas sucinya memelihara dan menjaga Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana serta tonggak-tonggak sejarah Revolusi 45 yang keadaannya tersebar di seluruh Bali. Juga tidak lupa kami mengharapkan kepada YKP bersama pemerintah selalu tetap menanamkan jiwa semangat 45 kepada generasi muda kita, sehingga dimanapun mereka bertugas kemudian diilhami oleh jiwa semangat dan nilai-nilai 45. Om Santi, 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 Om.